Oke, itu pertama. Jadi adanya Falcon itu telah membantu dunia antariksa semakin murah dengan adanya Falcon. Nah, pertanyaannya, yang ini buat apa? Starship buat apa? Ada yang ngelihat nggak peluncurannya yang pertama kali bulan Mei? Untuk perjalanan ke Mars itu, Pak. Ya, ini untuk ke Mars, untuk ke bulan, ya, dan lain-lain. Ya, tentunya untuk meluncurkan satelit juga nantinya. Ya, nah ini untuk ke Mars dan untuk ke bulan. Sudah terbang sekali bulan Mei. Ya, bukan belum berhasil, tapi ya itu peluncuran pertama. Kalau Anda mengikuti peluncuran pertama bulan Mei, mestinya Anda bangga. Ya, kita manusia sudah bisa membuat seperti ini. Ini isinya kalau diisi manusia bisa bawa 100 orang. Ya, ya pesawat komersial kita yang medium lah ya. Jadi bisa bawa 100 orang ke antariksa. Nah, ini sekarang sedang siap-siap peluncuran yang kedua. Ya. Lihat, Elon Musk itu cara bikin roketnya dia sering meluncurkan lebih baik lagi, belajar lagi, lebih baik, lebih baik. Nah, itu yang dilakukan sekarang dengan Elon Musk. Akan ada peluncuran yang kedua. Nah, saya harap Anda semua melihat itu acara peluncuran yang kedua. Kenapa? Ini penting sekali. Karena kalau ini berhasil, artinya Starship ini berhasil, semua dari kita bisa pergi ke antariksa dengan tiket lebih murah daripada pergi ke Eropa. Tiket ke Eropa berapa? 15 juta katakanlah. Ya. Nanti dengan roket ini ke antariksa ya mungkin sekitar 10 juta. Artinya apa? Setiap orang di Indonesia bisa pergi ke antariksa. Industrinya akan berkembang sama dengan industri penerbangan. Sama dengan pesawat terbang, mengantarkan dari satu titik ke titik lain. Ini adalah masa depannya itu. Jadi begitu besar impact-nya terhadap industri antariksa jika ini sudah berhasil. Jadi penting Anda melihat berhasil atau tidak dia diluncurkan. Ya, ini baru peluncuran kedua. Saya yakin peluncurannya akan banyak, bisa sampai kayak Falcon ya. Sekarang Falcon saja ya 10 kali peluncuran gagal, sekarang sudah berhasil udah 150 kali tanpa gagal, bulak-balik terus. Lihat berhasilnya SpaceX. Sudah bisa meluncurkan roket yang tanpa gagal 150 kali di reuse, dipakai sampai 15 kali satu roket, 15 kali bulak-balik. Ya. Jadi itulah teknologi antariksa yang begitu pesat perkembangannya. Dan saya sedang memperhatikan ini akan diluncurkan nih mungkin bulan-bulan ini, bulan-bulan September. Jadi kita pantau sama-sama, mudah-mudahan berhasil. Dan saya harapkan Anda semua melihat tuh peluncurannya, ketahui apa plus minusnya, ya. Nah, silakan di situ ada YouTube-nya, ya diceritakan bagaimana keunggulannya roket ini dan apa yang harus disiapkan. Ya. Jadi kalau kita lihat sedikit saja, kalau Anda lihat ini roket terdiri dari 2 tingkat. Ada yang atas, ada yang bawah. Ya. Yang bawah ini balik lagi nanti ke bumi. Yang atas itu baru pergi ke bulan atau ke Mars atau ke antariksa. Nah, ini adalah tempat pemisahnya. Nah, ini akan dicoba. Ini udah beberapa kali di darat dicoba. Tinggal nunggu meluncur ya. Ya. Jadi Anda perhatikan di YouTube atau di internet kapan ini diluncurkan. Penting sekali. Oke, jadi itu adalah roketnya seperti itu. Kalau Anda lihat ini ya. Ini tingginya sama dengan Monas.
Ya, jadi besar ini roket. Tingginya hampir sama dengan Monas, lebarnya hampir 9 meter. Ya, hampir 10 meter, 9 meter. Jadi ini seperti gedung bertingkat. Ya. Jadi bisa Anda bayangkan begitu masifnya roket ini, dan kalau ini berhasil terbang ya kita bisa betul-betul bisa membawa kita ke bulan dan ke Mars. Lalu apa konsekuensinya yang kita bicarakan? Kalau angkot ini berhasil, ya, kalau angkot ini berhasil, semua manusia di bumi akan mudah pergi ke antariksa. Intinya itu saja, dengan murah. Ya, sama masih mahalan umroh. Ya, masih mahalan umroh daripada pergi ke antariksa. Sehingga ini akan menjadi banyak hal, ya, bukan hanya turisme saja, tapi juga ada industri nanti di antariksa. Nanti kita bicara tentang industri antariksa. Dan nanti saya berharap Indonesia juga punya industri di antariksa, ya, sehingga membutuhkan Anda sebagai profesional atau sebagai entrepreneur untuk ikut menyumbang di dalam industri antariksa ini. Ya, nanti selama lecture-lecture berikutnya saya akan bicarakan tentang teknisnya seperti apa. Itu adalah berita yang pertama, ya, tentang Starship yang sedang siap-siap akan diluncurkan untuk yang kedua kalinya. Ada berita lagi yang menggembirakan juga. Anda pernah dengar beritanya Chandrayaan? India berhasil mendaratkan rover, ya rover itu apa? Mobil lah katakanlah, di kutub selatan bulan. Ini keberhasilan yang besar juga, ya. Jadi Anda bisa lihat video YouTube-nya, ya, bagaimana India berhasil. Amerika aja belum, Eropa aja belum, Cina belum, Soviet belum, baru India yang berhasil. Ya, jadi Anda bayangkan ya, India cukup maju teknologi antariksanya, padahal Indonesia lebih duluan, ya. Indonesia tuh punya lembaga antariksa itu 1967. 2 atau 3 tahun kemudian baru India. Jadi India itu sebenarnya setelah Indonesia. Tapi sayang Indonesia sekarang ke belakang, ya, nggak maju. India lari kenceng tentang antariksa. Oke, jadi dua ini penting sekali untuk perkembangan industri antariksa, astrodinamik. Nah, apa pengaruhnya? Ya tentunya akan banyak sekali perusahaan-perusahaan di dunia pergi ke bulan. Karena udah berhasil. Dan murah. Ini murah ini. India bikin roket murah sekali. 1 triliun. Sama dengan harga cuma 737. 1 triliun meluncurkan mobil ke bulan. Ya. Anda teruskan perhatikan beritanya. Berita tentang India ini, kenapa sih istimewanya? Kan Amerika udah pernah ke bulan, ini berbeda. Ya. Amerika itu dulu ke bulan tuh ke ekuator, ke tengah-tengahnya. India ke South Pole, ke paling bawah. Nah, apa istimewanya di bawah? Di sini ada air. Dan tidak mudah mendarat di bawah. Ya. Nah, ini India sudah berhasil dan sudah menunjukkan tidak autonomous, ya, artinya tidak ada orang, pakai robot saja sudah bisa mendapatkan foto, gambar, video dan lain-lain tentang apa yang ada di bulan. Ya, jadi berikutnya akan banyak sekali negara-negara pergi ke bulan, akan semakin ramai industri astrodinamika. Nah, Indonesia apa? Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Indonesia perannya di mana? Harus berperan banyak karena Indonesia punya potensi jauh lebih besar dibanding negara lain sebenarnya, ya. Nah, itu yang nanti kita bahas.